Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dan jangan lupa hidup penuh syukur, hidup penuh sukacita, dan hidup sepenuhnya. Karena hidup hanya sekali, jadi kita harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini masih lanjutan tentang egoless. Kalau mendengarkan renungan kemarin tentang egoless, mungkin masih banyak yang belum jelas. Karena memang tidak mudah. Maka hari ini kelanjutannya. Harapannya dengan mendengarkan renungan hari ini, pengertian tentang ego dan egoless hadir sebagai kesadaran penuh menjadi lebih jelas. Kali ini saya ingin membandingkan saja mode atau situasi ego dan situasi sadar. Supaya kemudian bisa membandingkan, lalu lebih mengerti, oh itu yang dimaksud dengan ego dan itu yang dimaksud dengan sadar. Saya akan menunjukkan ciri-ciri ego. Ciri-ciri ego yang pertama adalah resistance atau penolakan. Jadi kalau misalnya saya tidak mau datang ke pertemuan karena kemungkinan nanti akan ketemu ini, lalu ada penolakan, itu ego. Kalau kemudian kita menjalani, entah kita menolak pergi sesuai dengan penolakan atau resistensi itu, kita sedang dalam ego mode, sedang dalam egoisme. Itu, jadi ada resisten. Kalau mau bangun rasanya males, mau olahraga males, lebih enak tidur. Nah itu kita dalam keadaan ego, situasi ego. Itu, kalau dalam kesadaran, mungkin ada resisten awalnya, tetapi kemudian sadar dan kemudian oke, apapun yang terjadi, saya akan hadir dan hadir sepenuhnya. Kalau saya menemukan sukacita, bersyukur. Kalau tidak, saya akan membawa sukacita. Kalau ketemu orang yang menjengkelkan, saya akan berusaha supaya orang itu tidak jadi menjengkelkan. Saya akan membawa harapan, membawa kegembiraan, gitu. Sadar, itu berbeda sekali. Tidak digerakkan oleh resistensi, tetapi mengatasinya. Jadi resistensi adalah tanda pertama bahwa kita berada di dalam situasi ego. Yang kedua, kemelekatan. Yang ini jangan diambil dari saya. Entah itu harga diri, entah itu prestasi, entah itu keuntungan pribadi. Ada kemelekatan juga dalam relasi, termasuk nama baik. Jadi kalau bertindak sesuatu dengan tujuan supaya nama baik saya dipertahankan. Kalau kehilangan nama baik, saya bisa emosi, saya bisa tersinggung. Atau keuntungan pribadi. Relasi-relasi yang egoistik tentu. Itu juga kemelekatan. Dan itu tandanya ego. Ego tidak mau melepas. Kalau dalam keadaan kesadaran, dalam relasi-relasi, it's okay, saya tidak melekat, tapi yang penting saya mengasihi. Mengasihi secara terbuka sepenuhnya. Pada waktu bertemu dengan seseorang, yang ada adalah acceptance, total acceptance. Apa adanya dia, saya terima. Kalau di dalam ego, dalam perjumpaan dengan orang, kita menilai, oh dia ini begini, dia itu begitu. Dan itu kemudian membuat kita berjarak. Sementara kesadaran, saya mengasihi, saya menerima, dan saya mengampuni. Maka kemudian tidak ada kemelekatan. Karena cinta yang saya berikan adalah cinta yang tulus. Saya yang mencintai.
dan saya bahagia mencintai. Dianya bagaimana? It's not the problem. Nah, itu kesadaran. Kalau kita bisa bahagia dalam mencintai, bahagia dengan mencintai, kita sebagai kesadaran. Tetapi kalau takut kehilangan, takut disakiti, takut tidak dihargai, nah itu ego. Jadi kemelekatan itu tanda yang kedua. Yang ketiga adalah self value atau gambaran diri yang tinggi. Biasanya ketemu orang atau mengalami sebuah peristiwa lalu saya membandingkan. Saya menghakimi. Saya merasa lebih baik darinya. Dia begini, dia begitu. Saya lebih baik. Lalu ada jarak yang memisahkan. Salah satu ciri ego adalah memisahkan. Karena itu Tuhan meminta kita untuk mencintai. Karena mencintai itu menyatukan. Maka ketika kita dalam posisi mengangkat diri, menganggap diri, merasa diri lebih baik, lebih pinter, saya lebih tahu, dan dia begini, menghakimi, menilai, maka saya dalam posisi ego. Kalau dalam posisi kesadaran, tidak ada penilaian. Saya datang sebagai keterbukaan, sebagai kasih yang siap menerima dan mengampuni. Forgiveness, acceptance, itu tanda bahwa saya hidup dalam kesadaran. Nah, dengan situasi ini kita jadi mengerti kapan saya di dalam mode egois, ego, saya kapan dalam mode kesadaran. Ketika dalam mode egois, pusatnya menjadi saya. Entah saya lebih tinggi atau saya lebih rendah. Ada perbandingan, ada penilaian, ada penghakiman. Sementara dalam kesadaran, hadir saja dalam keterbukaan, siap menerima apa saja, sabar menerima segalanya, dan tetap selalu siap mengampuni. Karena itu ada keterbukaan. Selalu ada kasih. Tidak ada lagi subjek atau pelaku dalam diriku, seolah-olah dia ada di belakangku yang melakukan segalanya. Tidak. Yang ada hanya kesadaran, kehadiran, cinta, pengampunan, penerimaan, keterbukaan. Pada saat seperti itu, ego tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah kesadaran. Kemungkinan lama-lama ego makin lemah cengkeramannya. Dan kita lebih banyak digerakkan oleh kesadaran. Dan di situ kemudian lama-lama ada kesatuan antara saya dengan yang lain. Ego yang membuat saya terpisah dengan yang lain makin lama makin mundur, makin pudar. Dan kemudian yang ada adalah percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, menerima segalanya, mengampuni dengan murah hati, dan mencintai sepenuh hati. Selalu hadir sepenuhnya. I am here for you. Sebagai kesadaran, sebagai kehadiran, sebagai cinta. Bukan sebagai pribadi, sosok tertentu yang saya yakini itu adalah saya. Padahal itu ya sebuah keyakinan, sebuah ide yang kemudian saya yakini. Dan itu lama-lama hilang. Yang ada adalah kehadiran tanpa batas, kesadaran tanpa bentuk, hadir sebagai roh yang bisa menerima apa saja, mensyukuri segalanya, dan siap mengampuni dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh perbandingan ini kita bisa mengerti kapan ego muncul, bagaimana cara kerjanya, kapan kesadaran terbuka dan mengasihi segalanya. Lama-lama kita hidup atas dasar kesadaran, bukan atas dasar pikiran dan ego yang memang sangat sempit. Dalam kesadaran ada keterbukaan, siap menerima apa saja, siapa saja, dan mensyukuri segalanya. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care.
because you are love. Tuhan memberkati.